Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rindu Rasulullah. Mari kita belajar cara siasat Rasulullah dengan bangsa Quraisy. Tonton video ini hingga selesai dan ambil pelajarannya. Jangan lupa like dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Pemirsa yang budiman, Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh cendekiawan di antara kaumnya, berkata di majelis pertemuan Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, izinkanlah aku bertemu dan berdialog dengan Muhammad," dan menawarkannya beberapa tawaran kepadanya, barangkali dia bersedia menerima salah satunya. Kita berikan kepadanya apa yang disukainya, dan dia berhenti menyusahkan kita. Kaum Quraisy menjawab, "Kami setuju, wahai Abu Al-Walid. Pergi dan berdialoglah kepada Muhammad." Kemudian, Utbah datang kepada Rasulullah, lalu duduk di hadapan Nabi, dan berkata, "Wahai putra saudaraku, Anda adalah seorang dari lingkungan kami, dan Anda pun telah mengetahui kedudukan silsilah kami yang dipandang terhormat oleh semua orang Arab. Namun, ternyata Anda telah membawa suatu persoalan yang amat gawat kepada kaum kerabat Anda, dan Anda telah memecah belah kerukunan dan persatuan mereka. Sekarang dengarkanlah baik-baik, saya hendak menawarkan kepada Anda beberapa hal yang mungkin dapat Anda terima salah satu di antaranya." Nabi menjawab, "Katakanlah, hai Abu Al-Walid, apa yang hendak kamu tawarkan?" Utbah bin Rabi'ah berkata, "Wahai putra saudaraku, jika dengan dakwah yang Anda lakukan itu Anda ingin mendapatkan harta kekayaan, maka akan kami kumpulkan harta kekayaan yang ada pada kami untuk Anda, sehingga Anda menjadi orang yang terkaya di kalangan kami. Jika Anda menginginkan kehormatan dan kemuliaan, Anda akan kami angkat sebagai pemimpin, dan kami tidak akan memutuskan persoalan apapun tanpa persetujuan Anda. Jika Anda ingin menjadi raja, kami bersedia menobatkan Anda sebagai raja kami. Jika Anda tidak sanggup menangkal jin yang merasuk ke dalam jiwa Anda, kami bersedia mencari tabib yang sanggup menyembuhkan Anda, dan untuk itu kami tidak akan menghitung-hitung berapa biaya yang diperlukan sampai Anda sembuh." Rasulullah bertanya kepada Utbah, "Sudah selesaikan Anda wahai Abu Al-Walid?" Jawab Utbah, "Sudah." Nabi bersabda, "Sekarang dengarkanlah dariku." Kemudian Nabi membaca, "Diturunkan Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya, Al-Quran dalam bahasa Arab, bagi kaum yang hendak mengetahuinya. Kitab yang membawakan berita gembira dan yang membawakan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dan mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka bahkan berkata, hati kami tertutup bagi apa yang kamu serukan kepada kami, dan telinga kami pun tersumbat rapat. Antara kami dan kamu terdapat dinding pemisah. Karenanya, silakan kamu berbuat menurut kemauanmu sendiri, dan kami pun berbuat menurut kemauan kami sendiri. Katakanlah, hai Muhammad, bahwasannya aku adalah seorang manusia juga, seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Satu. Karena itu hendaklah kamu tetap pada jalan lurus menuju kepadanya, dan celakalah orang-orang yang mempersekutukannya." Ketika Utbah mendengar bacaan Nabi sampai ayat, "Jika mereka berpaling maka katakanlah, kalian telah kuperingatkan mengenai datangnya petir azab seperti petir yang menghancurkan kaum Ad dan Samud dahulu." Surat Fussilat ayat 13. Utbah menutup mulut Nabi dengan tangannya memohon supaya berhenti membacanya karena takut ancaman yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kemudian, Utbah kembali kepada kaumnya yang sudah menantinya. Mereka bertanya, "Bagaimana hasilnya wahai Abu Al-Walid?" Utbah menjawab, "Aku mendengar suatu perkataan yang belum pernah aku dengar sama sekali. Demi Allah, perkataan itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan pula mantra dukun. Wahai kaum Quraisy, taatilah aku, dan biarkan Muhammad dengan urusannya. Biarkanlah dia. Demi Allah, sungguh perkataan yang aku dengar darinya itu akan menjadi berita yang menggemparkan. Jika apa yang dikemukakan Muhammad terjadi pada bangsa Arab, maka hanya dia yang bisa membebaskan kamu. Dan jika Muhammad berkuasa atas bangsa Arab, maka kekuasaannya adalah kekuasaanmu, kemuliaannya adalah kemuliaan kamu juga." Kaum Quraisy menjawab, "Demi Allah, Muhammad telah mensihirmu, wahai Abu Al-Walid, dengan perkataannya." Utbah berkata, "Demikianlah pendapatku tentang Muhammad. Kamu bebas untuk berbuat sesukamu." Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa beberapa orang musyrik, termasuk Al-Walid bin Mughirah dan Al-Ash bin Wail, datang menemui Rasulullah menawarkan harta kekayaan dan gadis tercantik kepadanya, dengan syarat beliau bersedia meninggalkan kecaman terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Ketika Nabi menolak tawaran tersebut, mereka menawarkan,
bagaimana jika Anda menyembah Tuhan-Tuhan kami sehari, dan kami menyembah Tuhanmu sehari bergantian?" Tetapi tawaran ini juga ditolak oleh Nabi. Dan berkenaan dengan hal ini Allah menurunkan firman-Nya. "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah juga menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Para pembesar Quraisy belum berputus asa membujuk Nabi secara beramai-ramai. Mereka mendatangi Rasulullah, dan menawarkan kembali apa yang pernah ditawarkan oleh Utbah kepada Nabi. Mereka menawarkan kekuasaan, harta kekayaan dan pengobatan. Kepada mereka, Nabi mengatakan, "Aku tidak memerlukan semua inak kamu tawarkan. Aku tidak berdakwah karena menginginkan harta kekayaan, kehormatan, atau kekuasaan. Tetapi Allah mengutusku sebagai Rasul. Dia menurunkan kitab kepadaku dan memerintahkan aku agar menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan. Kemudian aku sampaikan risalah Rabbku dan aku sampaikan nasihat kepadamu. Jika kamu menerima dakwahku, maka kebahagiaanlah bagimu di dunia dan di akhirat. Jika kamu menolak ajakanku, maka aku bersabar mengikuti perintah Allah sehingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kamu." Selanjutnya mereka berkata kepada Nabi, "Jika Anda tidak bersedia menerima tawaran kami, maka sesungguhnya Anda telah mengetahui bahwa tidak ada orang yang lebih kecil negerinya, lebih gersang tanahnya dan lebih keras kehidupannya selain daripada kami. Karena itu mintakanlah untuk kami kepada Rabb yang telah mengutusmu agar menjauhkan gunung-gunung yang menghimpit ini dari negeri kami, mengalirkan sungai-sungai untuk kami sebagaimana sungai-sungai Syam dan Irak, dan membangkitkan bapak-bapak kami yang telah mati, terutama Qusay bin Kilab, karena dia seorang tokoh yang terkenal jujur, sehingga kami dapat bertanya kepadanya tentang apa yang Anda katakan. Mintalah buat Anda kebun, istana, tambang emas dan perak yang dapat memenuhi apa yang selama ini Anda buru. Jika Anda telah melakukan apa yang kami minta, maka kami baru akan membenarkan Anda. Kami akan tahu kedudukan Anda di sisi Allah, dan akan mempercayai bahwa Dia mengutusmu sebagai Rasul sebagaimana Anda katakan." Jawab Nabi, "Aku tidak akan melakukannya, aku tidak akan meminta hal itu kepada Allah." Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya mereka berkata kepada Nabi, "Kami dengar bahwa Anda mempelajari semua itu dari seorang yang tinggal di Yamamah bernama Ar-Rahman. Demi Allah, kami tidak percaya kepada Ar-Rahman. Sesungguhnya kami telah berusaha sepenuhnya kepada Anda, wahai Muhammad. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan Anda mengalahkan kami." Kemudian mereka bangkit dan meninggalkan Nabi. Pemirsa yang budiman, ada 3 pelajaran dari siasat perundingan Nabi Muhammad dengan bangsa Quraisy pada Sirah Nabawiyah. Pertama, menjelaskan kepada kita tentang kebersihan dakwah Nabi dari segala bentuk kepentingan dan tujuan pribadi yang biasanya menjadi motivasi para penyeru ideologi baru dan penganjur pembaruan dan revolusi. Apakah melalui dakwahnya Rasulullah bermaksud memburu kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan? Apakah dakwahnya hanya merupakan manifestasi dari segala kebusukan inak terimpan di dadanya? Semua tuduhan ini merupakan senjata yang biasa digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dakwah Islam. Tetapi betapa agung dan mulianya rahasia kehidupannya yang telah dipersiapkan Rabb semesta alam kepada Rasul-Nya. Allah telah mengisi kehidupan Rasul-Nya dengan sikap-sikap dan peristiwa-peristiwa yang menghancurkan semua tuduhan busuk yang dilontarkan para musuh Islam, dan membuat mereka bingung mencari cara yang harus ditempuh untuk melancarkan serangan pemikiran. Adalah termasuk kebijaksanaan Allah bahwa kaum musyrik Quraisy telah melakukan beberapa kali perundingan penawaran kepada Nabi, setelah mereka membayangkan dalam pikiran mereka sendiri tuduhan-tuduhan tersebut, kendatipun mereka sangat mengetahui tabiat dan tujuan dakwah Rasulullah. Tetapi demikianlah hikmah ilahiyah telah menghendakinya. Tiap tuduhan palsu dan ghazwul fikri, serangan pemikiran, yang akan dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Para orientalis seperti Kramer dan Van Vloten, setelah lama memeras otak, tetapi tidak juga berhasil menemukan peluang untuk menodai kesucian Rasulullah, akhirnya dengan mengesampingkan kebenaran mereka menuduh bahwa Muhammad berdakwah semata-mata memburu kekuasaan dan kejayaan. Tetapi jauh sebelum para orientalis ini datang, Allah telah memperlihatkan bagaimana Utbah bin Rabi'ah atas nama kaum Quraisy menawarkan semua yang dituduhkan itu ke hadapan Nabi. Tawaran itu ditolak sama sekali oleh Rasulullah, bahkan setelah itu beliau tetap tabah menghadapi penyiksaan dan penganiayaan kaum Quraisy.
Seandainya dakwah Rasulullah semata-mata mengejar kekuasaan dan harta kekayaan, niscaya beliau tidak akan bersedia menanggung penyiksaan dan tidak akan menolak tawaran mereka seraya mengatakan, "Aku tidak berdakwah karena menginginkan harta kekayaan, kehormatan, atau kekuasaan. Tetapi Allah telah mengutusku sebagai Rasul. Dia menurunkan kitab kepadaku dan memerintahkan aku agar menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian aku sampaikan risalah Rabbku dan aku sampaikan nasihat kepadamu. Jika kamu menerima dakwahku, maka kebahagiaanlah bagimu di dunia dan di akhirat. Jika kamu menolak ajakanku, maka aku bersabar mengikuti perintah Allah sehingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kamu." Dalam pada itu, kehidupan sehari-hari Rasulullah juga membenarkan ucapannya ini. Beliau tidak hanya menolak kekuasaan dan harta kekayaan hanya dengan lisannya saja, bahkan kehidupan sehari-harinya pun membuktikan hal tersebut. Beliau hidup dengan gaya kehidupan yang sangat sederhana, tidak pernah lebih dari kehidupan kaum fakir dan miskin. Berkata Aisyah, "Sampai Nabi meninggal belum pernah ada di dalam rak makananku sesuatu yang bisa dimakan manusia kecuali secuil roti, dan itu pun aku mohon untuk beberapa hari." Pemirsa yang budiman, kehidupan Rasulullah sungguh sangat sederhana, baik dalam berpakaian ataupun menyangkut perabot rumahnya. Beliau tidur hanya di atas tikar anyaman, bahkan belum pernah sama sekali tidur di atas hamparan yang lembut dan empuk. Hingga istri-istrinya, pada suatu hari mendatangi beliau mengadukan ihwal kehidupan yang memprihatinkan. Mereka menuntut perbaikan keadaan, paling tidak sedikit di bawah kehidupan para istri sahabatnya. Mendengar tuntutan ini, Rasulullah marah dan tidak memberikan jawaban. Sehingga Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan, maka marilah supaya aku berikan kepadamu bekal, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridahan Allah dan Rasul-Nya dan kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Kemudian Nabi membacakan kedua ayat ini kepada para istrinya dan memberikan pilihan kepada mereka, hidup bersamanya dengan kondisi seadanya atau tetap menuntut perbaikan kehidupan dengan diceraikan secara baik. Tetapi mereka kembali memilih hidup bersama Rasulullah dengan kondisi seadanya. Apakah setelah ini masih ada akal siapapun yang meragukan keikhlasan dakwah Nabi? Masih adakah setelah penjelasan ini orang yang mencoba menuduh Rasulullah berdakwah karena ambisi kekuasaan dan harta kekayaan? Kedua, penjelasan tentang makna hikmah kebijaksanaan yang menjadi prinsip dakwah Rasulullah. Apakah hikmah berarti bahwa dalam berdakwah Anda boleh berbuat kebijaksanaan sendiri sesuka hari Anda, betapapun cara dan bentuk kebijaksanaan tersebut? Apakah syariat Islam memberikan kebebasan kepada Anda untuk menempuh cara atau sarana apa saja selama tujuan Anda benar? Tidak, sesungguhnya syariat Islam telah menentukan sarana kepada kita sebagaimana telah menentukan tujuan. Anda tidak boleh mencapai tujuan yang disyariatkan Allah kecuali dengan jalan tertentu yang telah dijadikan Allah sebagai sarana untuk mencapainya. Semua kebijaksanaan dan polisi dakwah Islam harus dirumuskan sesuai dengan batas-batas sarana yang telah disyariatkan. Apa yang telah kami sebutkan di muka merupakan dalil bagi apa yang kami tegaskan ini. Tidakkah cukup kebijaksanaan seandainya Rasulullah SAW menerima tawaran kaum Quraisy untuk menjadi penguasa atau raja, sehingga dengan kekuasaan itu beliau bisa memanfaatkan sebagai sarana dakwah Islam? Apalagi kekuasaan dan pemerintahan itu memiliki pengaruh besar di dalam jiwa manusia, perhatikanlah bagaimana para penganjur ideologi yang baru saja berhasil merebut kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan itu untuk memaksakan pemikiran dan ideologi mereka kepada masyarakat. Tetapi, Nabi SAW tidak mau menggunakan cara-cara seperti ini di dalam dakwahnya, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dakwah Islam itu sendiri. Jika cara-cara seperti ini dibenarkan dan dianggap sebagai kebijaksanaan yang syar'i, niscaya tidak akan ada bedanya antara orang yang jujur dan orang yang berdusta, antara dakwah-dakwah Islam dan dakwah-dakwah kebatilan. Kemuliaan dan kejujuran, baik menyangkut sarana ataupun tujuan, adalah landasan utama falsafah agama ini, Islam. Tujuan harus sepenuhnya didasarkan pada kejujuran, kemuliaan dan kebenaran. Demikian pula sarana, harus didasarkan kepada prinsip kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan. Dari sinilah maka para dai Islam dituntut untuk lebih banyak berkorban dan berjihad, karena mereka tidak dibenarkan menempuh jalan dan sarana sekehendak hatinya. Mereka harus mengambil jalan dan sarana yang sudah disyariatkan, betapapun resikonya yang harus dihadapi.
Adalah keliru jika Anda beranggapan bahwa prinsip hikmah kebijaksanaan dalam dakwah Islam itu disyariatkan untuk mempermudah tugas seorang dai atau untuk menghindari penderitaan dan kesulitan. Rahasisa disyariatkannya prinsip hikmah dalam dakwah ialah untuk mengambil jalan dan sarana yang paling efektif agar bisa diterima akal dan pikiran manusia. Artinya apabila perjuangan dakwah menghadapi beraneka ragam rintangan dan hambatan, maka langkah yang bijaksana bagi para dai dalam hal ini adalah melakukan persiapan untuk berjihad dan berkorban dengan jiwa dan harta. Hikmah ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.